Mas, orang-orang yang dari tadi hukumnya mana? Kampusnya mana kampusnya? Dokter-dokter ahli ini, ahli digital forensik. Iya, kami UGM asli, Mas. Mengatakan. Anda UGM nggak Anda? Enggak. Saya harus adil, tadi sudah banyak ke sebelah kanan, nanti sekarang saya berikan kesempatan dulu. Tadi Bung Rusdi mau bicara dan Bang Zefrin ya. Saya tambahkan dulu. Sedikit, tapi nanti Bung Rusdi soalnya belum kesempatan bicara. Saya tambahkan ya. Apa yang Anda mau sangkal? Ya, saya bilang tadi bahwa saya hormati ya hasil temuan Anda bertiga, hormati secara ilmiah. Anda mengakui bahwa ini ilmiah? Ya, kita akui secara ilmiah. Ya. Oke, kalau ilmiah bukan menghasut dong. Tetapi untuk membuktikan bahwa hasil temuan Anda itu sah secara hukum, karena Anda publikasikan, ini persoalan-persoalan hukum, bukan persoalan ilmiah lagi. Oh, belum tentu, nggak begitu. Kita punya domain beda. Kita orang ilmiah. Anda temukan sesuatu, ya kan? Barang ini palsu, Anda katakan begitu. Kewajiban, tapi bukan sekedar hak. Palsu itu siapa? Kewajiban bukan sekedar hak seorang ilmuwan untuk membicarakan tentang kebenaran. Itu bukan hanya di fakultas pengadilan. Ibu, kalau itu domain Anda silakan. Izin. Ya, jadi kami kami ini siapa akademisi. Yang menentukan kami ini para siapa? akademisi itu punya kewajiban ketika kami melihat ada sebuah kebenaran yang penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Setuju. Kami punya kewajiban untuk menyampaikan. Ya, itu setuju, kewajiban kami. Sepakat. Dunia akhirat. Tapi siapa yang menentukan bahwa barang itu palsu? Oh ya, itu silakan. Jadi gini. Enggak usah. Mas Aiman. Enggak jadi begini Mas Aiman. Ini soal kewajiban ini. Bukan selalu domain hukum, bukan. Oke, silakan. Begini, ini soal kewajiban. Kewajiban. Ya, ini kan ilmuwan para punya kewajiban. Ya, saya sepakat ya bahwa sebagai ilmuwan kita wajib menghadirkan fakta, ya. Tapi ada tapinya, Mas Aiman. Apa itu? Sumber data itu juga harus dari sumber yang kredibel. Tadi skripsi kan Sebentar. Tadi dikonfirmasi dapat dari Dian itu. Ya kan? Oh, yang versi tadi. Bukan dari Jokowi yang memiliki atau enggak sebentar. Justru itu saya bilang. Makanya kalau Anda ingin menggunakan ya kapasitas Anda sebagai ilmuwan, ada etika ilmiah. Apa itu? Ya kan? Apa itu? Perolehlah. Anda ilmuwan nggak? Perolehlah. Anda ilmuwan nggak? Apa itu etika ilmiah apa? Coba tolong sampaikan etika ilmiah. Anda ilmuwan nggak? Perolehlah ya. Menurut siapa? Dalam buku apa? Kata profesor siapa? Coba. Sebentar. Coba. Ini bagian saya ini. Ini bagian saya, bukan bagian Anda. Anda nggak usah tanya saya nanti. Nanti saya jawab dulu. Ya saya jawab dulu. Anda nanya terus bagaimana ini? Ini Anda menuduh kita tidak etis secara ilmiah. Kami bertanya. Ya makanya saya jawab. Saya jawab. Mau dijawabin nggak? Ya dengar. Diam Anda makanya. Ayo jelaskan. Ya dengar. Biar dengar. Jadi gini Mas Aiman. Ya. Jadi sumber data yang diperoleh oleh teman-teman ini ya melakukan kajian atau studi atau apa ya terkait ijazah saya. Terkait ijazah saya. Etika ilmiah itu apa? Enggak sebentar Bu. Terkait ijazah ya terkait ijazah diperoleh dari bukan pemilik ijazah misalnya atau dari UGM. Bahkan ya UGM sendiri sudah klarifikasi Mas Aiman beberapa kali bahwa ijazahnya asli. Nah, orang-orang ini ya yang kami laporkan di Polres Jakarta Pusat ini ya telah menyalahgunakan ya. Nah, catat ya. Catat ini pidana loh, menyalahgunakan. Ya telah menyalahgunakan. Maksudnya gimana? Ya. Sorry. Siapa yang menyalahgunakan? Ya. Siapa yang menyalahgunakan? Orang-orang yang kami laporkan. Oke. Ya. Mereka bertiga ini menyalahgunakan. Dalam konteks yang kami laporkan ya. Iya, dalam konteks dilaporkan. Oke. Menyalahgunakan apa? Terduga terlapor yang kami sampaikan tadi ya telah menyalahgunakan keahlian mereka dengan menghasut orang untuk melakukan dugaan tindak pidana. Makanya kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Keahlian siap-siap kami lapor balik nanti ya. Ya itu kan hak hukum, silakan. Itu kan hak hukum, silakan. Bung Rusdi, jadi dengan keahlian mereka bertiga yang hadir di sini ya, Anda laporkan karena keahlian mereka dilakukan untuk menghasut orang melakukan tindak pidana. Jadi gini. Menghasut orang melakukan tindak pidana apa? Jadi gini ya Eman ya. Saya bicara dalam konteks kami ya melaporkan 4 orang di Polres Jakarta Pusat. Ya.
atas dasar keyakinan klien kami bahwa para terduga pelaku ini ya telah menghasut orang untuk melakukan perbuatan pidana, ya. Nah, makanya dilaporkan di Polres Jakarta Pusat. Sudah diterima laporannya. Nah, kalau bagi mereka yang merasa dilaporkan, ya silakan nanti gunakan pertanyaan saya begini, kan Anda katakan tadi mereka ini dengan keahliannya menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. Anda bisa jelaskan nggak kalimat itu? Ya itu dalam konteks laporan kami ya, dalam konteks laporan kami di Jakarta Pusat. Ya, karena saya hadir di sini kapasitasnya sebagai kuasa hukum pelapor, ya di Polres Jakarta Pusat. Nah, tadi kan ada pembahasan Mas Aiman memperoleh data-data ini. Ya, untuk diteliti secara saintifik, ya kan haruslah. Pertanyaan saya bukan itu, simpel sebenarnya. Mereka Anda anggap menghasut, sehingga mereka kan dilaporkan. Betul. Menghasut untuk membuat orang lain melakukan tindak pidana. Ya, tindak betul. pidana apa? Tindak pidana. Jadi gini. Jadi akibat hasutan mereka, ya orang-orang ini telah terhasut untuk melakukan tindak pidana. Ya, sebentar. Misalnya apa? Ya, contoh ya, ada beberapa orang ya yang percaya dengan kata-kata mereka melakukan gerakan, termasuk mereka pimpin ya di UGM sana, datang ya, yang menggeruduk sana ya. Nah, termasuk menggeruduk juga rumah Pak Jokowi misalnya. Ya, betul. Nah, menggeruduk. Soal bahwa para pelapor ini ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan perbuatan pidana ya, itu soal lain. Silakan nanti hadir di Polres Jakarta Pusat. Kan itu cara kita bernegara. Gitu. Jadi teman-teman juga ya menyampaikan bahwa kami ini pejuang demokrasi. Yes. Saya juga sepakat. Yes. Tapi dalam menegakkan demokrasi kita juga menghormati hukum. Makanya klien kami merasa melihat ada peristiwa pidana, melaporkan di mana salahnya. Klien Anda siapa ya, boleh tahu dong? Klien Anda siapa? Tadi kan sudah saya sampaikan. Klien Anda melakukan pidana karena hasutan dari kami atau gimana? Karena yang dipakai kan pasal 160 saya bacain ya. Iya, baca dulu pasal 160-nya, Mas. Pasal 160 saya bacain, boleh dong ya. Supaya ini masyarakat tahu, barang siapa di muka umum, kami tidak melakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut. Kami tidak menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Artinya kami melakukan hasutan supaya seseorang melakukan pidana. Siapa seseorang itu? Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Yang penguasa umum siapa? Presiden Prabowo. Tidak sama sekali ada hubungannya Presiden Prabowo dengan ini kan. Penguasa umum. Pak Jokowi sudah bukan penguasa. Kan gitu. Atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. Jabatan siapa ini? Yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara gitu. Ini pertanyaannya adalah pasal ini penguasa umumnya siapa? Sekarang presidennya adalah Presiden Prabowo Subianto, presiden kecintaan kita semua. Bukan lagi Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi menjadi penguasa. Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi. Ya silakan nanti. Ya, silakan apa yang diyakini ini. Silakan nanti di Polres Jakarta Pusat. Dan jabatan. Iya kan? Presiden Jokowi sudah tidak punya jabatan apapun. Ngapain pusing Mas Aiman? Loh, kenapa Anda pakai pasal 160? Kalau yakin, ya silakan. Ya silakan sampaikan itu di Polres. Kalau Anda yakin, kok repot-repot amat? Apa yang Anda yakini, apa yang Anda yakini bahwa itu mudah-mudahan ini bukan untuk numpang tenar ya, ikut-ikutan kasus ini. Tapi gini, ini kan bukan bicara Polres saja. Mudah-mudahan ini bukan bicara Polres saja. Anda Polres Pusat ya, Jakarta Pusat. Enggak, saya luruskan dulu ini numpang tenar ini. Enggak, Anda belum masuk TV, sudah masuk TV Mas. Udah ya. Kok saya nggak kenal ya? Ini perlu kita sampaikan juga. Jadi laporan ini ternyata yang diterima bukan hanya di Polres Jakarta Pusat yang ada laporan Anda ya, tapi laporan Bapak Pak Zefrin juga udah diterima di Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya Bareskrim kan, cuman diarahkan ke Bareskrimnya ditolak. Ditolak kan? Gini aja, kita tunggu aja prosesnya. Iya, tapi ditolak. Jadi nggak usah kita ribut. Tapi intinya Polres Jakarta Selatan ada. Ini aja udah nggak jujur, repot kalau udah nggak jujur gini. Sebentar. Polres Jakarta Selatan ada laporan. Kejujuran itu nomor 1. Polres Jakarta Pusat ada, dan saya mendengar lagi ada di Polres Depok juga. Iya. Mau laporkan di Polres Papua boleh. Mau ke IKN sekalipun boleh. Nggak apa-apa, ini lokus deliktinya udah ngaco ini. Ya, Bung Eman. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang seperti kata
ahli-ahli ini, ya memang beliau ini setiap warga negara mempunyai hak untuk berekspresi, menyatakan pendapat di depan umum, ya, termasuk beliau-beliau ini yang ahli-ahli ini. Cuman di dalam melaksanakan hak dan kebebasan tersebut, ya, harus tunduk kepada pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Ya, pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Undang-undangnya apa, Mas? Sebutkan, Mas. Sebutkan. Hak dan pembebasan tersebut, kebebasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kasih tahu pasalnya 28. Demikian juga, ya, pembatasan tersebut, ya, itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal pembatasan, pasal. Jadi ini nggak bisa jawab pasalnya juga nih. Pasal pembatasan berpendapat di pasal UUD 45 apa? Enggak, bukan. Saya tanya Bung Aiman yang jadi tadi pembatasan itu di pasal berapa? Itu tanya tadi. Ya, pembatasan itu di pasal 28. Ayat J Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Undang-Undang Dasar bahwa ya hak dan kebebasan itu ya tidak boleh melanggar hak dan kebebasan orang lain. Itu juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Oke, ya boleh saja beliau-beliau ini menyatakan pendapatnya, menyatakan keahliannya di depan publik, tetapi tidak boleh menyerang kehormatan seseorang, ya. Mas, tidak boleh menyatakan, ada nggak? Tidak boleh menyatakan ijazah seseorang atau dokumen seseorang itu palsu, karena itu bukan kewenangan dia. Walaupun beliau-beliau ini ahli digital forensik tingkat dewa, tetap saja kewenangan menyatakan ijazah palsu atau tidak itu adalah kewenangan lembaga atau perguruan tinggi yang mengeluarkannya. Ya. Itu kesimpulan itu harus dikeluarkan oleh lembaga kewenangan. Ya, Oke. Itu sudah pasti itu. Secara hukum bahwa yang berhak menyatakan ijazah palsu atau bukan itu adalah pengadilan perguruan tinggi yang mengeluarkan undang-undangnya mana itu? Ijazah tersebut. Sebutkan undang-undangnya. Mana, Mas? Oke. Undang-undangnya Jadi, mana? saya mau katakan ada 4 fakta. Ya, ada 4 fakta yang saya lihat, yang saya ketahui sampai saat ini. Pertama, Jokowi itu alumni UGM. Secara tegas, itu jelas. Itu bisa dibuktikan. Ya, itu fakta itu kan. Dengan apa buktinya? Masih perlu dipertanyakan. Yang kedua, ya, UGM tidak pernah menyatakan apapun, merasa curiga tentang apapun, bahkan menyatakan kan tadi tentang ijazah Jokowi itu palsu. Tidak ada kecurigaan apapun. Itu, ya. Yang berikutnya, kasus tentang ijazah palsu ini sudah pernah atau sudah ada yang pernah dipidana. Bohong, masalah, Mas. Anda jangan salah baca. Orang hukum kok salah baca. Nanti saya. Ya, ini ironis. Itu fakta. Nanti saya berikan kesempatan. Ironis. Itu fakta. Nah, dari semua fakta-fakta itu, kemudian dengan argumen digital forensik, ya, ahli-ahli ini mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Padahal data yang dipakai untuk melakukan digital forensik itu bukan dokumen asli atau yang terverifikasi. Coba bayangin, nalar dokter-dokter apa yang seperti ini? Mau memberikan pembelajaran apa kepada publik? Jangan mengejek dokter Anda. Coba bayangkan. Lulusan mana ini? Ini lulusan mana ini? Ya, orang-orang yang dari tadi mengklaim dokter-dokter ahli ini, ahli digital forensik. Iya, kami UGM asli, Mas. Mengatakan, Anda UGM nggak Anda? Mengatakan sebuah ijazah Jokowi palsu, ya. Siapa sih?
memakai analisa dokumen yang tidak jelas terverifikasi. Coba publik nilai bagaimana kualitas orang-orang ini. Ngaco. Ayo. Ngaco. Saya dulu. Sebentar, nanti saya berikan maaf. Jadi pertama, ini harus dijawab juga. Menurut saya ini masuk logika juga. Yang pertama, UGM telah menyatakan bahwa ijazah. UGM bisa salah, Mas. Sebentar, nanti silakan UGM dijawab. sudah bohong kemarin soalnya. UGM sudah bohong. Ini pernyataan baru lagi nih. Oh, pernyataan hukum nih. Iya. 2 kali. UGM menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM. Jelas. Yang kedua, alumni itu belum tentu lulus juga alumni, Mas. Bahwa ijazah Pak Jokowi. Satu lagi tadi lupa. Bahwa ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi berulang-ulang oleh lembaga yang berwenang. Tadi datanya hilang. UGM, ya. Nggak, ini pernyataan konferensi pers. Konteks KPU ya, konteks konferensi pers dari UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Yang ketiga, bahwa ada orang yang pernah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi namanya Bambang Tri yang kemudian akhirnya dipidana pada saat Pak Jokowi jadi presiden waktu itu ya. Fatal. Saya dong. Bagaimana kemudian 3 hal ini dijawab? Sesaat lagi kami akan segera kembali.